Rasul mengatakan pada saat itu, wahai para sahabat, berjanjilah kepadaku untuk apa? Satu, tidak menyekutukan Allah. Ini yang penting. Jadi Rasul menyebut di poin yang paling pertama itu adalah tidak menyekutukan Allah. Jadi sebelum mencuri, berzina dan membunuh anak-anakmu serta tidak berdusta dalam hal kebaikan, Rasul menyebutkan yang pertama apa? Tidak menyekutukan Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Jadi alhamdulillah kita hari ini berlanjut lagi ke kisahnya. Masih lanjutan dari kisah yang kemarin. Kisah dari Sirah Nabawiyah, kisah dari baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah. Nah, jadi di cerita yang kemarin itu pembenar dan pendusta. Jadi ketika kabar Rasul Isra dan Mi'raj itu Rasul sampaikan, itu menjadi sebuah filter atau menyaring orang-orang siapa yang kaum muslimin ini betul-betul percaya dengan Rasul dengan segenap keimanannya, atau kaum muslimin yang keimanannya hanya separuh-separuh atau hanya ikut-ikutan. Nah, ternyata benar ketika Rasul menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak dari kaum muslimin itu yang kembali ke kaum mereka yang awal, yaitu adalah kaum Quraisy, menganut kepercayaan yang awal seperti itu. Nah, namun setelah Rasul memberitahukan ciri-ciri sebuah kafilah dagang yang pada saat Isra dan Mi'raj Rasul itu melihatnya di dalam perjalanan bersama malaikat Jibril menggunakan buruk. Lihat apa yang dikatakan oleh kaumnya Abu Jahal pada saat itu. Mereka masih tetap tidak percaya dan mengatakan bahwasannya Rasul sebagai seorang penyihir. Ini sebuah sihir. Rasul dianggap sebagai seorang penyihir. Nah, apakah yang terjadi di kisah selanjutnya setelah banyaknya dari kubu kaum muslimin itu yang kembali ke kaum Quraisy atau kembali ke agama mereka? Bagaimanakah dakwah Rasul? Apakah makin banyak orang-orangnya atau makin sedikit? Nah, ini di cerita selanjutnya. Melangkah ke cerita selanjutnya, ayah, ibu, adik, dan bunda, alangkah baiknya untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Sebelum kita ke sana, kita buka dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Aqobah itu nama sebuah tempat di daerah Mekah sana. Aqobah terletak di lembah Mina. Aqobah adalah padang pasir tidak berpenghuni. Jadi Aqobah itu sebuah padang pasir yang tidak ada penghuni. Berarti kalau tidak ada penghuni itu baik penghuni binatang maupun manusia. Jadi tidak ada yang hidup di situ. Letaknya sekitar 5 km sebelah timur Mekah. Jadi 5 kilo ya lumayan lah. Kalau 5 kilo ini dari sini ke sekolahnya Umar, Pak Aisyah. Lokasi tepatnya di antara Mekah dan Musdalifah. Di lembah ini para jamaah haji biasanya berkemah. Nah, kalau nanti Aisyah, Umar, Ali besar ada kesempatan untuk berhaji, nanti Ali, Umar sama Aisyah akan menemui tempat ini. Seperti itu. Di Aqobah terdapat salah satu tempat melempar jumrah. Nah, kalau orang kata sekarang jumrah, melempar jumrah. Hanya sekitar 50 meter dari tempat melempar jumrah itu pernah terjadi sebuah peristiwa bersejarah. Nah, apakah peristiwa itu? Nah, ini kita cerita. Suatu malam kala jamaah haji sedang terlelap, beberapa orang laki berjalan pelan-pelan. Jadi pelan-pelan mereka berjalan. Langkah mereka nyaris tanpa suara. Mereka mengendap-endap hingga tiba di Aqobah. Mereka telah berjanji untuk berjumpa Rasulullah SAW di tempat itu. Tidak ada yang berani bersuara, hanya hembusan angin malam yang terdengar. Rasa dingin tidak dihiraukan, mereka berkumpul sambil berjaga. Jadi saking takutnya mereka ketahuan untuk berkumpul di Aqobah itu, mereka berjalan tuh mengendap-endap. Sampai-sampai bersuara pun tidak berani. Jadi hanya ada suara angin ketika malam pada saat itu. Setelah semua lengkap, mulailah Rasulullah SAW bersuara. Beliau menyampaikan nasihat singkat lalu mengucapkan perjanjianlah.
perjanjian. Kemarilah, bisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak akan berdusta untuk hal kebaikan. Nah, jadi Rasul itu memanggil para sahabat untuk berbaiat. Berbaiat itu adalah berjanji kepada Rasul. Artinya kita kaum muslimin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul mengatakan pada saat itu, wahai para sahabat, berjanjilah kepadaku untuk apa? Satu, tidak menyekutukan Allah. Ini yang penting. Jadi Rasul menyebut di poin yang paling pertama itu adalah tidak menyekutukan Allah. Jadi sebelum mencuri, berzina, dan membunuh anak-anakmu serta tidak berdusta dalam hal kebaikan, Rasul menyebutkan yang pertama apa? Tidak menyekutukan Allah. Nah, ini hal yang paling penting, anak-anak. Poin yang paling penting. Kenapa hal ini disebutkan? Karena apa? Allah adalah zat satu-satunya yang ada di alam semesta ini. Allah itu pencipta daripada kita sebagai manusia, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahin atau disembah selain Allah. Yang memberi rizki siapa? Ya Allah, walaupun perantaranya lewat B. Yang memberikan kita kehidupan bisa bernapas siapa? Oksigen, Allah. Yang memberikan kita tempat tinggal di bumi ini punya siapa? Punya Allah. Yang memberikan kehidupan berupa air, makanan yang tumbuh dari tanah menjadi sebuah buah atau menjadi sebuah sayur, siapa yang menumbuhkan? Allah, walaupun ada peran manusia di situ yang disebut dengan ikhtiar. Seperti itu. Makanya itu dulu yang Rasul katakan pada saat itu, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, dan tidak akan berdosa untuk hal-hal kebaikan. Nah, jadi setelah poin pertama baru Rasul menambahkan tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, dan tidak berdusta untuk hal kebaikan. Itu yang perlu anak-anak pahamin. Yang kan selanjutnya, jika kamu memenuhi janji, pahalanya terserah Allah. Jika kamu melanggar dari suatu janji itu lalu dihukum dunia, hukum itu merupakan kafarat baginya. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu kemudian Allah menghendaki, Allah akan menyiksa atau memberi ampunan menurut kehendaknya. Kemudian peristiwa itu terjadi pada musim haji, tepatnya tahun 12 setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Nah, perjanjian itu diikuti oleh 12 orang Yasrib. Mereka berasal dari suku Aus dan suku Hazrat. Nah, ketika para jamaah pulang ke Yasrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk ikut serta. Mus'ab adalah duta Islam pertama. Dakwahnya di Yasrib diterima dengan sambutan yang luar biasa. Nah, ketika para jamaah pulang ke Yasrib, pulang haji, tadi kan mereka ngendap-ngendap ketika peserta haji sedang tertidur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengutus Mus'ab bin Umair untuk ikut kepada rombongan haji tadi yang pulang ke Yasrib. Yaitu Mus'ab bin Umair itu adalah salah satu utusan pertama atau delegasi umat Islam yang pertama untuk mendelegasikan Islam di Yasrib pada saat itu. Nah, dakwahnya di Yasrib diterima dengan sambutan dan yang luar biasa. Setahun kemudian datanglah 70 orang muslim dari Yasrib untuk berjanji setia. Janji itu merupakan baiat Aqobah yang kedua. Nah, jadi setelah tahun kemudian si Mus'ab bin Umair yang tadi ikut pulang ke Yasrib diutus Rasul itu membawa 70 orang untuk berjanji dengan proses yang sama terjadi ketika di baiat Aqobah pertama. Di tempat yang sama, di Aqobah. Tapi kalau yang Aqobah pertama hanya 12 orang, yang di baiat Aqobah kedua ini datang 70 orang yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Bertambahlah orang-orang yang masuk Islam pada saat itu. Nah, pada malam penuh rahasia itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama pamannya yang bernama Abbas saat itu. Al-Abbas belum masuk Islam. Nah, aku membait kalian untuk melindungiku, seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian, bisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bara bin Ma'rur mewakili memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demi Allah kami pasti melindungimu seperti kami melindungi istri-istri dan anak kami. Jadi bagaimana kecintaan
umat pada saat itu yang sangat beruntung ketika bertemu, para sahabat itu bertemu dengan Rasul. Berbeda kita dengan sekarang, kita hanya bisa mendengarkan ceritanya. Itu mereka rela ibaratnya itu membela keselamatan Rasul seperti mereka melindungi keluarga mereka pada saat itu, anak dan istrinya. Setelah baiat selesai, Rasulullah SAW meminta mereka menunjuk 12 orang pemimpin. Ditunjuklah 9 dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. 2 perjanjian inilah yang semakin menguatkan dakwah Islam. Allahu Akbar. Sungguh Allah tidak ingin Islam tumbang setelah kesulitan dan ujian. Allah memberikan kabar gembira dan kemudahan. Tuh. Jadi skenario Allah itu menarik, bagaimana Allah itu memberikan skenario untuk menguji keimanannya para sahabat pada saat itu. Pemboikotan 3 tahun kelaparan. Ayo. Habis itu begitu keluar, pamannya Rasul meninggal, Abu Thalib dan sang istri tercinta. Setelah itu Rasul diberi lagi kabar gembira untuk Isra dan Mi'raj. Sudah selesai Isra Mi'raj, Rasul ceritakan, bukannya malah banyak yang masuk Islam, malah banyak yang keluar dari Islam pada saat itu. Namun Allah hibur lagi dengan adanya Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2, sehingga banyak muslim kembali masuk ke Islam pada saat itu. Baiat perjanjian. Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah mengatakan bahwa baiat itu adalah janji untuk taat. Orang-orang yang berbaiat itu berarti berjanji untuk menyerahkan semua kebijakan urusannya dan kaum muslimin tanpa menentangnya. Itu tadi katakan, baiat itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan kaum muslimin kepada Rasul untuk apa? Taat kepada Allah, tidak menyekutukannya tadi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta kepada hal-hal yang baik, serta berjanji untuk melindungi Rasul seperti mereka melindungi keluarga mereka sendiri, serta tidak menentang apa yang Rasul katakan pada saat itu, seperti gelar yang diberi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sang pembenar. Ya Rasul, ketika Rasul berkata A, saya percaya. Ketika Rasul berkata B, saya percaya. Itulah sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa harus mempertanyakan, ya Rasul betulkah Rasul begini semalam? Begitu Rasul cerita, Abu Bakar As-Siddiq, saya percaya Rasul. Saya orang yang pertama percaya ketika Rasul Muhammad SAW mengatakan apapun. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada pelajaran bahasa Arab, ada makam Ibrahim, ada pakaian ihram dan lembah. Ayo dibaca. Maqama Ibrahim. Habis itu ihram, lembah wadi. Nah, jadi ada makam Ibrahim, maqama Ibrahim, ihram, pakaian ihram, baru ada lembah wadin. Nah, jadi itu adik-adik, ayah dan bunda, kisah perjalanan Rasul ketika Rasul ibaratnya itu jatuh, kemudian Allah hibur, jatuh kembali, kemudian Allah hibur, jatuh kembali, kemudian Allah berikan gambar gembira, hingga terakhir di Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2. Di sini muslim mulai kuat, muslim mulai tampak memiliki orang-orang yang setia kepada Rasul karena adanya perjanjian baiat itu. Nah, namun kita akan lihat nih di cerita selanjutnya bagaimanakah dakwah Rasul. Itulah, apakah masih lempeng-lempeng saja, maksudnya enak-enak saja, lurus-lurus saja gitu. Apakah banyak akan gangguan, karena si Abu Jahal ini orang yang tidak pernah hilang akal untuk menentang dakwahnya Rasul, dan sampai-sampai juga untuk menghabisi nyawanya Rasul pada saat itu, padahal sang Rasul adalah keponakannya sendiri dan Abu Jahal adalah pamannya sendiri. Nah, jadi seperti itu ayah, ibu, bunda, dan adik-adik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan dan kisah kali ini. Apabila ada kesalahan dalam kisah kali ini, saya mohon maaf. Saya sebagai seorang manusia, saya tidak lepas daripada salah dan hilaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Namun apabila ada kebenaran dari kisah ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol di bawah untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel ini dan mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.